Mungkin ada saran ini Ustadz untuk para orang tua dan juga para pemuda-pemuda di dalam Al-Quran ini Ustadz, apa faidahnya kita hafiz Al-Quran, belajar Al-Quran gitu Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Buat sahabat-sahabat sekalian, para bapak, para ibu, kami sarankan, kami usahakan, kami sarankan agar ada di antara keluarga bapak ibu sekalian yang menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena keutamaan orang yang menghafal Al-Quran dan mampu mengamalkannya, maka orang tersebut akan dijamin masuk surga dan diberikan kemampuan untuk memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya yang dipastikan masuk neraka. Mungkin Ustadz kalau diperkenankan minta 1-2 potong ayat suci Al-Quran untuk dilantunkan mungkin Ustadz, biar kami bisa mendapatkan berkahnya dari para hafiz Al-Quran ini Ustadz. Ini permintaan yang berat ini. Anda Ustadz, biar kami ini dapat kesejukannya juga untuk para tahfiz ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman, para sahabat dan juga sahabati dan juga para subscriber. Semoga oleh Allah, terutama yang menonton video ini, masih diberikan kesehatan oleh Allah, kelancaran rezeki, keberkahan dalam hidup, dan lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya waktu sholat berjamaah maghrib ini, alhamdulillah ketemu dengan sahabat lama ini. Beliau teman dari SD teman-teman, dan kami merupakan sahabat akrab dulu waktu SD. Dan alhamdulillah beliau sekarang sudah menetap di Jakarta. Biar kalian tidak penasaran siapakah sosok beliau ini, kita langsung kenalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz siapa ini? Nama saya Ahmad Solihuddin. Solihuddin. Dipanggil siapa ini Ustaz biasanya? Ustaz Ahmad ini. Jadi familiar teman-teman, kalau di sekolah SD dulu dipanggil Ahmad gitu ya. Iya, benar sekali. Gimana nih Tat, perjalanan sampean sampai ada di Jakarta sekarang sama keluarga kan di Jakarta ya? Ya. Gimana ini ceritanya ini kok bisa sekarang menetap di Jakarta? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah, saya dulu setelah lulus SD dengan izin Allah saya melanjutkan ke pesantren Nurul Islam Sumberaya Pegantenan. Ya mungkin sekitar di sana ya adalah 10 tahunan. Juga setelah dari pesantren Nurul Islam itu, dari pesantren tersut saya diberi amanah untuk di sana saya juga sebagai menghafal Al-Quran. Tapi setelah itu saya melanjutkan tugas ke beberapa pelosok yang selama 2 tahun kira-kira. Ironisnya di sana saya sering dipanggil hafiz, hafal Quran gitu, dibanggakan. Tetapi di perasaan saya kok dibilang hafiz kok kayak gak sesuai gitu. Karena hafalan pada saat itu memang kurang kurang lancar, kurang baik. Saya sehingga bercita-cita untuk melanjutkan
pendidikan saya untuk program Al-Quran di Jombang, di Ma'had Bidarut Ta'lim Jogoroto, Jombang. Alhamdulillah saya di sana sekitar 2 tahun. Saya melanjutkan pendidikan di sana. Alhamdulillah saya lulus sukses, dan saya setelah lulus dari Ma'had Tahfiz Bidarut Ta'lim Jombang itu, saya dipanggil ke pondok pesantren lama yaitu Nurul Islam Pegantenan. Saya di sana alhamdulillah diberikan amanah untuk menangani para penghafal Al-Quran di sana, ya sekitar 30 orang lah. Selama di sana sekitar 2 tahunan. Setelah itu saya menikah. Setelah menikah sekitar 8 bulan, ada teman saya kontak saya Dari mana? Jakarta. Oh, dari Jakarta. Ya. Sama-sama dari Madura juga. Sama-sama Ustaz? dari Madura. Ya. Kontak saya, Ustadz, ini ada orang membutuhkan pengajar, pendamping penghafal Al-Quran, apakah Ustadz siap? Ya, saya musyawarah dulu dengan keluarga seperti apa jawabannya, nanti saya kasih jawaban seperti itu. Alhamdulillah setelah saya musyawarah dengan keluarga pada setuju semua, sehingga alhamdulillah kami berangkat ke Jakarta. Di sana saya bersama teman itu sekitar 1,5 tahun. Setelah itu saya ada panggilan di tempat lain di Jakarta juga. Di Jakarta. Alhamdulillah saya dengan teman saya sama-sama ada pengembangan di tempat yang berbeda. Alhamdulillah di sana ada tugas untuk mendampingi para penghafal Al-Quran, membimbing mereka. Juga ada tugas untuk imam, untuk khutbah, untuk khatib dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu-ilmu yang telah didapatkan di pesantren bermanfaat untuk diri pribadi dan kepada umat, dan juga pahalanya diberikan kepada diri pribadi dan juga orang-orang yang mensupport, terutama para guru, para orang tua yang telah mendukung kami mulai awal sampai menjadi seperti sekarang ini. Iya. Karena gini teman-teman, saya baru tahu kalau beliau ini sebetulnya ada di Jakarta karena bertepatan dulu ya Ustaz, saya mau jalan-jalan ke Kementerian Agama, dan kebetulan saya tahu dari teman yang lain bahwasanya kenapa tidak mampir di Ustadz Ahmad saja, memangnya ada di mana? Ada di Jakarta katanya. Beliau sekarang lagi ngajar tahfidz untuk anak-anak didiknya yang ada di Jakarta seperti itu. Dan akhirnya saya kontak dengan beliau, dan alhamdulillah sambutan beliau tetap ramah seperti dulu teman-teman. Beliau sampai rela jemput pada waktu itu ya Tat, karena saya naik Grab pada waktu itu. Dan alhamdulillah fasilitasnya di sana beda jauh ya kalau dibandingkan dengan pesantren yang ada di Madura ya. Alhamdulillah. Ya. Di sana difasilitasi AC juga di sana Ustaz. Ya. AC di ruang pribadi Ya, baik santrinya ya. bisa dibilang ruang hotel lah. Ruang VIP mungkin kalau VIP ya, betul sekali. Kalau di kelasnya di Madura sangat jauh. Kalau di Madura kan lebih identik kepada untuk mengkader santrinya memang betul-betul bisa mandiri seperti itu. Kalau Iya. di sana sudah bisa dibilang mewah ya Ustaz. Sekarang santrinya di sana berapa Ustaz? Memang kapasitas di sana hanya 10 orang. 10 orang. Dan gimana di sana perkembangan untuk santri, apa sudah ada yang hafiz, sudah wisuda atau gimana Ustaz selama Ustaz Alhamdulillah mendidik di sana? di sana kita buka dari tahun 2017 itu sampai tahun lalu itu sudah mewisuda 8 santri Alhamdulillah. dan sudah masuk santri baru. Santri baru. Sekarang ini masih santri barunya berjalan 1 tahunan. Jadi ditarget di sana bisa selesai Al-Quran, selesai khatam, dan selesai wisuda itu dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Untuk fasilitas gimana kalau di sana Ustaz? Untuk semua fasilitas dari segi tempat, dari segi operasional, Iya, dari iya. segi logistik, itu semuanya gratis untuk buat santri. Buat santri. Ya, Nah, tidak- untuk Ustadz sendiri kan membutuhkan biaya hidup juga di sana Ya. itu. Gimana untuk kebutuhan? Alhamdulillah
ada lah untuk jatah, ada bagian daripada pengurus yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah itu lebih dari cukup insya Allah. Sama keluarga tepatnya Ya. di masjid itu ya, bukan? Enggak, kami diberikan rumah kontrakan. Rumah kontrakan. Artinya kita tinggal di sana karena memang tempatnya di masjid tersebut, di tempat tahfiz tersebut, untuk ruang berkeluarga belum memadai, sehingga kami diberikan tempat sewa atau rumah kontrakan. Gimana nih Ustadz untuk kesulitan mengajar tahfidz, bedanya antara di Madura dengan anak didiknya yang ada di Jakarta? Soal kesulitan ya, Iya. kesulitannya pasti ada kesulitan yang harus kita hadapi, diantaranya ya dari latar belakang mereka yang berbeda-beda, sikap mereka yang mungkin jauh dari suasana seperti di Madura, yang mereka sebelum masuk pesantren pasti sudah masuk madrasah, Iya. sudah ada di lingkungan dekat dengan pesantren. Mungkin lebih akhlaknya mungkin lebih baik. Namun alhamdulillah di tempat kami semenjak adanya seleksi lebih ketat itu ya. lebih ketat, sehingga kami lebih mudah untuk menangani mereka. Loh, seleksi gimana maksudnya Ustaz? Apakah tidak semua santri itu bisa diterima di Tidak sana? semua santri. Loh, apa syaratnya untuk diterima? Syaratnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu monoton. Syaratnya adalah pertama memang dari segi umur ya, masuk kriteria Umur berapa Ustaz minimal? 12 tahun sampai 17 tahun. 17 tahun. Di bawah itu tidak boleh Di masuk. bawah itu tidak boleh, di atas itu tidak boleh. Setelah itu masalah tentu pertama, yang kedua adalah masalah bacaan Al-Quran. Iya, Bacaan Al-Quran yang sudah fasih, artinya yang kita, terima. yang para ustadz ini tidak terlalu banyak untuk memperbaiki mereka. Oh, Artinya kita seperti kemarin kita kan online, Iya, tidak iya. secara langsung. iya. Secara online itu kita suruh baca, kita bukain lembaran ini, silakan baca. Oh, bacanya boleh kita nilai antara ustadz 1, ustadz 2, ustadz 3 seperti apa, mereka berikan pendapat. Akhirnya yang keputusan masuk atau tidak masuk. Level berikutnya tesannya adalah masalah kita kasih waktu mereka untuk menghafal Al-Quran. Misalkan setengah jam. Setengah jam. Setengah jam itu bisa berapa halaman atau berapa ayat yang bisa mereka hafal. Ayat pun kita yang menentukan. Ya. Berapa tahun untuk yang paling singkat penghafal Al-Quran ini Ustaz? Kalau di daerah Jakarta ini biasanya ada yang Ya, kalau informasi di luar sana ada yang mengatakan ada yang 1 tahun selesai lancar, tapi itu bukan di tempat kami. Mungkin itu 1-2 orang mungkin. Tapi alhamdulillah di tempat kami yang berjalan sudah angkatan pertama itu ada 3 orang itu dalam waktu 2 tahun alhamdulillah mereka bisa lancar, mereka wisuda 30 juz, mereka juga dites, yang uji itu kita undang ustadz dari luar, terus juga kita tambah pengujinya itu adalah para pengurus yang ada di sana. Silahkan coba satu-satu di antara mereka, dan juga para tamu undangan yang mau menguji Iya. juz berapapun, ayat berapapun, silahkan. Alhamdulillah dari jawaban mereka, walaupun tidak 100%, mungkin 95% ke atas hasilnya. Alhamdulillah. Mungkin Ustadz kalau diperkenankan minta 1-2 potong ayat suci Al-Quran untuk dilantunkan mungkin Ustadz, biar kami bisa mendapatkan berkahnya dari para hafiz Al-Quran ini Ustadz. Ini permintaan yang berat ini. Anda Ustadz, biar kami ini dapat kesejukannya juga untuk para tahfiz ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan lantunan Al-Quran dari Ustadz Ahmad. Semoga kita juga mendapatkan keberkahan dan semoga keturunan-keturunan kita juga bisa menjadi para hafiz Al-Quran. Mungkin ada saran ini Ustadz untuk para orang tua dan juga para pemuda-pemuda di dalam Al-Quran ini, Ustadz. Apa faedahnya kita hafiz Al-Quran, belajar Al-Quran gitu, Ustadz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Buat sahabat-sahabat sekalian, para bapak, para ibu, kami sarankan agar ada di antara keluarga bapak ibu sekalian yang menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena keutamaan orang yang menghafal Al-Quran dan mampu mengamalkannya, maka orang tersebut akan dijamin masuk surga dan diberikan kemampuan untuk memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya yang dipastikan masuk neraka. Maka bagaimana setiap orang tua, setiap bapak atau ibu mengusahakan salah satu dari anaknya atau semua anaknya menjadi penghafal Al-Quran yang mampu mengamalkannya, sehingga dapat menjadi jaminan, menjadi simpanan buat kita semua. Karena orang yang menghafal Al-Quran insya Allah akan menjadi orang yang mulia di dunia, mulia di akhirat, membanggakan orang tua insya Allah, membanggakan keluarga. Maka daripada itu kami tetap mendukung agar orang tua untuk selain nantinya menjadi penghafal Al-Quran itu, jangan khawatir akan masa depan para penghafal Al-Quran. Jangan khawatir kalau nanti tidak disekolahkan SMA, atau SMU, atau tidak dimasukkan kuliah, nanti anak saya jadi apa? Dapat uang dari mana? Dapat penghasilan dari mana? Orang yang menjaga Al-Quran, maka Allah yang akan menjaganya, insya Allah. Begitu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga saran yang singkat ini dapat diambil sehingga menjadikan pahala untuk kita semua. Amin, amin, amin.
Nah, inilah bincang-bincang singkat saya teman dengan Ustadz Ahmad di Masjid Baitul Rahman ini. Semoga ini bisa menjadi konten bermanfaat bagi teman-teman, para sahabat dan juga para subscriber, dan bisa mencetak pemuda dan juga keturunan-keturunan dari sahabat dan juga sahabati menjadi juga hafiz Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dari kami Widi Rahul, dan juga bisa mampir ini juga teman. Ternyata Ustadz ini punya channel juga ya Ustadz. Apa nama channelnya Ustadz? Channelnya Ahmad Solihuddin. Jangan lupa mampir juga teman di channelnya Ustadz Ahmad Solihuddin ini. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.